Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat MUI TV sekalian, alhamdulillah atas kudroh, iradah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Mudah-mudahan dengan kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan, kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan segala perintah-perintahnya dan istiqomah dalam jauhi segala larangannya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat podcast kembali bersama guru kita yang sudah hadir, Al-Ustadz Dr. Andes Abu Deda Syihab MH di tengah-tengah kita yang akan memaparkan materi yang menarik tentunya untuk menguatkan pemahaman keislaman kita. Sebelum berlanjut kita sapa dulu Ustadz Abu Deda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya. Ini banyak sekali isu-isu yang perlu direspon Ustadz, perlu mendapatkan tanggapan agar umat juga mendapatkan pencerahan Ustadz. Mendapatkan ilmu, mendapatkan faidah dan juga mendapatkan semacam proteksi dari subhat-subhat pemikiran yang dapat menggoyahkan keimanan, yang dapat memberikan racun terhadap pemikiran-pemikiran. Dan salah satu tema yang menarik Ustaz adalah terkait dengan benarkah Al-Quran menjiplak kitab suci Yahudi Ustaz? Baik, insya Allah itu akan menjadi tema kita dalam podcast hari ini. Sebelum kepada tema inti, dapat disampaikan pengantar dan perakatannya, silakan. Ya, baik, terima kasih Jody. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam podcast hari ini yang memang khusus pembahasan untuk menanggapi anggapan bahwa Al-Quran menjiplak dari kitab suci Yahudi. Dan sudah banyak memang beredar buku-buku, tulisan-tulisan yang menganggap bahwa Al-Quran itu adalah melakukan menjiplak gitu ya, menjiplak replikasi termasuk bahkan mengcopy gitu ya, mengcopy. Nah ini tentu perlu diluruskan karena pertama yang harus kita luruskan, umat muslim itu mengimani sebelum Al-Quran memang Allah telah menurunkan kitab suci berupa Taurat, berupa kitab Zabur, kitab Injil. Tentu kita mengetahui kitab Taurat yang diimani oleh kita kaum muslimin yang merupakan kalamullah kepada Nabi Musa AS. Dan itu wajib diimani. Kemudian juga kitab Zabur yang juga kita wajib mengimani bahwa itu merupakan kalamullah yang Allah wahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Begitu juga kitab Injil. Kita juga wajib mengimani kitab Injil adalah kalamullah yang Allah wahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini semua wajib kita imani. Adapun kaitannya dengan adanya tuduhan atau anggapan bahwa Al-Quran itu menjiplak dari kitab Yahudi. Nah, sementara kita juga harus tahu juga jadinya yang dimaksud kitab Yahudi tentu berkaitan dengan kitab yang sekarang lebih dikenal dengan istilah Bible sebenarnya atau Alkitab yang lebih juga umum di kita ya, yang di dalamnya memang ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Nah di situ juga disebutkan ada istilah-istilah Taurat gitu kan, Torah ya, yang 5 kitab kalau yang diimani Yahudi. Nah apakah kaitannya ini yang sama dengan Taurat kepada Musa atau tidak kan gitu. Nanti kan kita juga harus didudukkan kalau anggapan Al-Quran menjiplak ya. Nah, jangan sampai hanya karena ada kesamaan lalu dituduh menjiplak gitu. Padahal Quran juga berfungsi untuk meluruskan ya. Jadi misalnya kisah para nabi tentang konsep ketauhidan ya memang bisa ditemukan di dalam kitab Yahudi sekarang ini yang kategori tadi ada Taurat yang 5 kitab ya.
kitab Kejadian, kitab Bilangan, Imamat, Keluaran dan Ulangan itu. Nah, itu masuk kategori Taurat dalam pandangan Yahudi. Nah, memang kalau dilihat ada kesamaan, tapi justru banyak sekali yang beda. Nah, di sini barangkali yang harus kita dudukkan. Nah, adapun kitab Jabur, Yahudi menyebut kitab Mazamir ya, atau Mazmur. Nah, ya, apakah kitab Mazmur yang ada di kaum Yahudi, yang ada di kitab Yahudi itu masuk kategori yang dimaksud dalam pandangan kita kaum muslimin adalah kitab Jabur ya. Karena kita juga walaupun namanya ada sama-sama nama Nabi Daud ya, yang berbicara tentang Mazmur atau tentang kitab Jabur, tetapi kalau lihat isinya sangat jauh sekali. Nah, sehingga disinilah yang harus kita dudukkan ya, kaitan juga Injil ya. Nah, ini apakah Injil yang ada sekarang juga kaitannya dengan Injil yang kita imani sebagaimana Allah wahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam? Karena kalau kita menolak sebelum Quran ada kitab-kitab yang Allah wahyukan kepada para nabi sebelumnya, maka kita juga bisa murtad ya. Karena itu kan bagian daripada keimanan. Hanya masalahnya Nabi sudah memberikan isyarat gitu ya. Apabila datang kepada kalian kaum ahlul kitab, jangan kalian benarkan seluruhnya, tapi juga apa? Jangan salahkan juga seluruhnya. Yang benar katakan benar, tapi yang salah ya diluruskan. Kira-kira demikian. Baik, artinya bahwa keimanan terhadap kitab-kitab terdahulu juga menjadi salah satu dan dari keimanan yang enam ya, Ustaz, iman kepada kitab, dan itu kita imani secara mujmal atau secara global ya, Ustaz. Tidak tafsil atau tidak terperinci. Nah, kemudian yang menarik adalah terkait dengan kritik terhadap Al-Quran. Sebenarnya kritik terhadap Al-Quran ini dilakukan sejak kapan, oleh siapa, dan itu motifnya apa, Ustaz? Ya, jadi bermunculan diantaranya yang mengkritik Al-Quran, terutama dari kalangan para orientalis. Ya, ini saya bawa satu buku nih, saja Islamic Invasion ini, yang menulis Robert Morey ya. Ini kan juga isinya mengkritik, tapi juga dianggap Quran sebagai mengadopsi ya, atau menjiplak lah begitu. Tapi isinya justru banyak juga melecehkan Quran itu sendiri gitu ya. Misalnya di sini dikatakan Al-Quran dari sumber-sumber Yahudi. Jadi seolah-olah Quran itu bukan kalamullah, tapi sumber diambil dari kitab Yahudi. Nah, nanti kita akan lihat kitab Yahudi yang seperti apa yang dituduhkan bahwa Quran itu menjiplak dari kitab Yahudi. Bahkan di sini juga dijelaskan Al-Quran dari sumber-sumber ajaran Kristen sesat gitu. Jadi dianggap juga Quran itu mengambil dari sumber-sumber kitab Kristen yang sesat. Di sini jelaskan kitab Kristen yang sesat itu dimuat di Ensiklopedia Britannica ya, bahwa Injil yang dikenal Muhammad terutama berasal dari Injil apokrif dan sumber-sumber yang sesat gitu ya. Nah, kemudian dan juga dikatakan dari sumber-sumber Sabian. Jadi kesimpulannya para orientalis itu ada ketidakjujuran ya, menuduh Quran atau menganggap Quran ini sebagai jiplakan ya. Nah, misalnya ada Santo John of Damascus ya, dia juga yang pertama kali mengkritik Al-Quran. Nah, tentu kenapa Quran dikritik? Nah, kita juga menyadari ya, satu-satunya kitab suci yang mengkritik Yahudi, karakter Yahudi hanya Quran. Misalnya Quran mengoreksi tentang atau menjelaskan tentang Yahudi itu orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman, kan Quran. Dan Quran juga yang meluruskan ketika orang Yahudi mengklaim bahwa dia telah membunuh Isa al-Masih oleh Quran justru diluruskan. Jadi banyak Quran itu meluruskan karakter terutama orang-orang Yahudi ya. Dia yang rakus, yang kemudian pokoknya banyak ya. Yang oleh Quran dikritik ya. Nah, sehingga itu juga akhirnya mencoba untuk mengkritik Al-Quran ya. Nah, kita lihat tadi. Kemudian Abraham Geger ya juga mengatakan tokoh yang pertama kali mengklaim Al-Quran dipengaruhi agama Yahudi. Jadi betul-betul tuduhannya menganggap dari dari kitab Yahudi. Nah, tentu ada anggapan kenapa dianggap Quran itu menjiplak. Karena ada kesamaan. Misalnya kita masih bisa menemukan ya di dalam kitab Yahudi sekarang itu ayat-ayat tauhid masih ada.
Di kitab Ulangan misalnya pasal Iya. 4 ayat 35. Ya, Ulangan pasal 4 ayat 39. Camkanlah pada hari ini Tuhanlah Allah di atas di langit dan bumi di bawah, tidak ada yang lain. Iya. Kan ini bicara tauhid Iya. ya. Nah, tapi bukan berarti Quran menjiplak dari Iya. kitab Yahudi atau di dalam kitab Injil yang ada sekarang ya, ada gospel sekarang itu. Misalnya di Markus 12:29 ya. Di situ katakan hukum yang terutama dengan orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Ini kan juga tauhid. Tapi bukan berarti Quran menjiplak. Iya. Nah, kan gitu ya. Karena ini dari sumber yang satu gitu. Bahwa Taurat, Zabur, Injil itu ya memang sumbernya dari Allah. Nah, kalau ada kesamaan yang sekarang itu ya memang sumbernya yang sama. Tetapi kenyataannya banyak juga yang diluruskan oleh Quran. Jadi kesamaan tentang konsep tauhid bukan berarti menjiplak, tapi juga diluruskan ya. Diluruskan tentang konsep-konsep trinitasnya ya kan, atau juga kisah Nabi Adam ya, Nabi Daud kan diceritakan nabi-nabi itu kan. Iya. Di dalam Quran ada kisah Adam, kisah Nuh, kisah Lut, kisah Nabi Sulaiman atau Salomon, Abraham, Musa ya. Termasuk Nabi Isa. Termasuk Nabi Isa. Nah, di situ kan ada Iya. ya, tetapi kalau dilihat lagi isi di dalamnya, oh banyak sekali yang justru oleh Quran diluruskan gitu. Iya. Nah, di mana dikatakan menjiplak kok harusnya sama isinya, malah Quran justru berbeda gitu Iya. kan. Mungkin kita berikan contoh satu ya, Iya. kisah Nabi Harun misalnya. Ustaz Judi tahu kan Nabi Harun di dalam kitab Yahudi seperti apa digambarkan? Nabi Harun kan membuat patung sapi dari emas. Iya. Nah, kalau Quran menjiplak, mestinya di Quran juga ceritanya sama toh? Iya. Tapi kenyataannya di Quran apa? Beda. Beda. Apa kalau di Quran? Nah, di Quran yang membuat patung sapi dari emas bukan Harun, Iya. tapi Musa Samiri. Samiri. Nah, disitulah justru Quran berbeda, malah meluruskan. Iya. Jadi tuduhan anggapan Quran menjiplak kitab Yahudi sangat tidak tepat dan tidak punya dasar ya. Karena tadi lebih banyak isi kisah nabi-nabi itu, walaupun nama nabinya sama, Adam sama, Nuh sama, Lot sama, kemudian Abraham ya, Salomon atau Sulaiman, atau juga Musa tadi kan, Yakub ya kan, Isa atau Yesus itu kayak gitu. Kalau di Quran nggak ada nama Yesus ya, di Quran itu Isa gitu. Ada nama-nama sama, tapi di dalam uraian sejarahnya berbeda, ya kan. Contoh Nabi Lut. Kalau dalam kitab Yahudi itu diterangkan Lut itu melakukan apa? Iya. Perzinahan ya, dengan siapa? Iya. Dengan anak-anak kandungnya sendiri. Apa ya? Nah, pertanyaannya, kalau Quran menjiplak, harusnya kisah Lut sama dong. Iya. Di Quran juga diceritakan, tapi justru di Quran malah meluruskan. Yang bermasalah bukan anaknya kan, tapi siapanya? Istrinya kan? Iya. Yang bermasalah, bukan anak-anaknya yang perempuan. Nah, jadi di sini banyak perbedaan, justru malah yang banyak diluruskan oleh Quran. Nah, itu aja. Baik. Bahkan selain itu juga Set, ada dalam buku Islamic Invasion juga Set. Dan di sini juga diluruskan buku keaslian Al-Qur'an ini oleh Ustaz Amin Yakub sama Brother Lim di sini itu, bahwa salah satu subhat yang disampaikan oleh kalangan-kalangan di luar Islam itu adalah termasuk menyampaikan Al-Qur'an itu adalah rekaan atau buatan dari setan itu. Nah, bagaimana meluruskan hal itu Ustaz? Ya. Nah, pertama memang di satu sisi dituduh menjiplak, ya kan? Quran itu menjiplak di kitab Yahudi. Tapi di sisi yang lain justru dituduh juga Quran itu bersumber dari ayat-ayat setan. Ini termasuk buku ini. Buku Islamic Invasion ini dijelaskan di sini. Nabi Muhammad itu katanya terinspirasi setan. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu termasuk ini ayat-ayat yang bersumber inspirasinya dari setan. Nah, apa buktinya? Ada surat Al-Jin. Nah, jadi surat Al-Jin itu dianggap surat setan gitu. Nah, kita harus luruskan ya, karena di dalam Islam itu sekali lagi Quran itu kalamullah. Bahkan Al-Quran ini dijamin keasliannya oleh Allah, ya kan?
Bahkan Allah juga menantang kepada orang-orang yang tidak beriman, yang meragukan Al-Quran sebagai kalamullah, suruh membuat seperti Quran, ya kan? Tapi tidak akan mampu membuat itu. Kan ditantang dulu kan, bikin seperti Quran, tidak akan mampu. Bahkan suruh kumpulkan manusia dan jin ya, untuk membuat serupa Quran ya, tidak akan bisa. Nah, diturunkan 10 surat. Yang seperti yang ada dalam Quran, tidak akan mampu. Diturunkan lagi berapa? Satu surat yang sebutkan, tidak akan mampu. Nah, kenapa demikian? Karena Quran kalamullah. Allah tegaskan di dalam surat Al-Hijr ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Al-Quran, kami yang menjaganya, yang memeliharanya. Nah, ini pernyataan Allah sendiri. Allah yang menurunkan, Allah yang menjaga. Nah, bukti keterjagaannya Quran itu banyak kaum muslimin yang hafiz Quran, yang hafal Quran, ya kan? Dan itulah Al-Quran selalu terjaga. Nah, tentu motivasinya kenapa di kalangan orang-orang terutama para orientalis ya, mereka justru karena muncul kedengkian sebetulnya, ya, karena kebencian, kedengkian terhadap Al-Quran itu sendiri sebagai kalamullah, ya, tentu kebencian kepada Islam secara agama, kebencian kepada Nabi Muhammad, ya, sehingga mereka ya menuduhnya seperti di sini digambarkan bagaimana kekuatan Nabi Muhammad itu dengan melayani wanita yang banyak segala macam. Ini kan lebih kepada ketidaksukaan saja, begitu. Bahkan termasuk kepada penistaan. Ya, kepada penistaan ya. Makanya, tapi bagi kita umat Islam itu tidak perlu heran. Karena memang karakteristik Yahudi itu selalu mengubah-ubah firman Allah. Nah, kayak kisah nabi-nabi tadi kan. Nabi Nuh bahkan minum-minum anggur sampai telanjang gitu kan. Nah, tentu kisah-kisah seperti ini jelas itu adalah fitnah yang dilakukan oleh orang itu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, oleh Quran diluruskan. Ya. Baik, termasuk yang setan tadi juga bagaimana mungkin di dalam Al-Quran sudah banyak misalnya wala tattabi'u khutuwati syaitan itu. Termasuk fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Artinya secara ayat-ayat dalam Al-Quran pun itu sudah bertentangan dengan pemahaman ataupun apa yang mereka sangkakan terhadap Islam. Iya. Betul ya. Karena kalau dituduh ini terinspirasi dari setan atau dikatakan ayat-ayat setan gitu ya, tidak mungkin. Al-Quran itu adalah sumbernya atau Nabi Muhammad itu bersumber atau terinspirasi dari ayat-ayat setan yang yaitu dalam hal ini Al-Quran gitu ya. Sementara di dalam Al-Quran itu justru banyak mengingatkan supaya kita berhati-hati terhadap langkah-langkah setan itu, ya kan? Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh kamu yang nyata yang dan jelas gitu. Bahkan di Quran dijelaskan setan itu ada dua, ya, setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Jadi kalau Eju dibaca di surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatina min wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din yuhrufal qawli gurura. Demikianlah kata Allah, kami mengutus nabi, kami jadikan musuh para nabi itu adalah setan. Nah, setan itu ada dua golongan, dari jenis manusia dan dari jenis jin. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya saling membisikkan perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia, sehingga banyak manusia yang tertipu, termasuk para orientalis yang menuduh Quran tertipu gitu. Itu salah satunya ya. Termasuk Robert Murray yang mengarang buku ini ya, tertipu ya. Iya. Baik. Kemudian selanjutnya bagaimana kiat-kiat terhadap umat muslim khususnya ketika ada pemikiran-pemikiran subhat atau tuduhan-tuduhan seperti ini, Ustaz? Ya, kalau kita mungkin bertemu atau menemukan ya, ada di kalangan umat Islam yang berpikiran menyimpangkan Al-Quran, karena Al-Quran itu sekali lagi kalau diubah dalam teksnya sangat mudah ketahuan. Maka cara menyesatkannya tuh lewat penafsirannya, dibelokkan gitu ya. Contoh pembelokan surat As-Saff ayat ke-6 tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Isa. Nanti kata Nabi Isa, setelah aku akan datang seorang rasul ismuhu Ahmad. Ya. Nah, ismuhu Ahmad ini sangat mudah dibelokkan. Jadi rata-rata orang yang mengklaim punya nabi baru itu ayat itu salah satunya.
ya ismuhu Ahmad. Padahal yang dimaksud Ahmad itu hanya kepada Nabi Muhammad. Bukan kepada Ahmad Sayuti seperti tukang cukur dari Bandung ngaku Rasul ya. Nah, jadi itu dibelokkan lewat tafsirannya. Nah, bagaimana kita untuk mencegah lah ya agar umat ini tidak menyimpang, tentu Quran ini harus pertama dibaca dengan baik, kemudian dipahami isi kandungannya, supaya betul-betul Quran menjadi petunjuk hidup kita ya. Kemudian Quran diamalkan. Nah, jadi kalau Quran sudah dipahami isi kandungannya, saya yakin tidak mungkin ada yang ikut aliran yang menyimpang itu. Iya, betul. Jadi ketika ada mungkin guru ngaji mengajarkan punya rasul baru, ya pasti ditolak. Karena di dalam Islam, di Quran sendiri sudah dijelaskan di surat Al-Ahzab ya, surat 33 ayat ke-40 itulah yang menjadikan dasar dalil bahwa tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Rasul Muhammad SAW. Nah, termasuk untuk tuduhan-tuduhan tentang Quran menjiplak, sekali lagi tuduhan menjiplak itu tidak ada alasan dan itu tidak benar ya. Karena kalau ada kesamaan itu bukan menjiplak, karena sesungguhnya banyak ayat-ayat Quran itu lebih meluruskan terhadap kitab-kitab sebelum Quran yang telah mengalami penyimpangan atau distorsi, termasuk tentang konsep Tuhan, yang tentang kisah para nabi yang digambarkan di dalam kitab Taurat itu judulnya. Ya. Baik, artinya tidak cukup hanya membaca saja. Membaca tidak cukup, tetapi juga bagaimana harus memahami kandungannya, isinya, kemudian setelah itu mengamalkan. Dan yang terpenting juga terakhir adalah mengajar kepada yang lainnya. Karena memang belajar yang terbaik itu adalah mengajar. Bahkan Rasulullah mengingatkan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Alhamdulillah Ustaz, kita tanpa terasa sudah sampai di penghujung waktu podcast pada hari ini. Tapi sebelum itu dapat disampaikan Ustaz closing statementnya dalam podcast kali ini Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Judi ya. Berkaitan dengan pembahasan hari ini, tentu kepada para pemirsa MBTV bahwa kita sebagai umat Islam agar tetap terpelihara, terjaga keimanan kita, yakinkan pada diri kita masing-masing bahwa Al-Quran sebagai kalam Allah. Quran bukan produk budaya manusia, Quran bukan karangan Nabi Muhammad, Quran juga bukan makhluk Allah, tapi Quran adalah kalam Allah dan wajib diimani. Nah, tentunya karena Quran sebagai kalam Allah, kita pahami, pelajari bagaimana cara membacanya yang baik, karena membacanya saja sudah ibadah. Kemudian dilanjutkan memahami isi kandungan Quran itu sendiri, agar benar-benar Quran menjadi petunjuk hidup kita. Setelah itu tentu mengamalkannya Quran. Kita juga punya kewajiban berikutnya, punya teman, punya sahabat, bahkan punya kerabat, wajib kita mengajarkan Al-Quran. Nah, jadi betul-betul Quran ini menjadi petunjuk dan pedoman hidup kita. Insya Allah ketika muncul anggapan bahwa Al-Quran menjiplak dari kitab Yahudi, kita bisa meluruskan. Karena kalau ada kesamaan antara kitab Yahudi dengan Al-Quran, bukan berarti Quran menjiplak. Tapi karena memang sumber, kalau yang otentik, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa AS, pasti akan sama dengan Quran berkaitan tentang konsep Tuhan atau ketauhidan, karena sumbernya dari yang satu. Begitu juga nama nabi-nabi yang ada dalam Quran ya, dengan di dalam kitab Yahudi ada kesamaan nama-nama nabi, karena sumbernya juga dari yang satu. Tetapi kalau kita membaca, membandingkan isinya ya, walaupun nama nabinya sama, tapi juga isinya berbeda. Di dalam menceritakan kisah Nabi Adam sangat berbeda ya. Kalau dalam Quran itu kan Nabi Adam itu setelah melakukan kesalahan kan kemudian bertobat, diterima ya. Ya, jadi bukan lagi diusir, mewariskan dosa waris ya, tidak ada ya, termasuk tuduhan kepada Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim ya. Begitu juga Nabi Sulaiman ya. Kalau di kitab Yahudi kan Nabi Sulaiman atau Solomon itu ya memiliki istri yang cukup banyak. Berapa sampai 1000 ya. 700 dari wanita bangsawan, 300 gundiknya. Jadi jumlahnya 300 sampai 700 ya 1000 orang.
Nah, kalau Quran menjiplak, mesti di Quran cerita itu akan ada. Walaupun kisahnya namanya ada, namanya sama, nabinya, tapi isinya berbeda. Begitu juga di dalam kitab Zabur ya. Bahwa kita mengimani Nabi Daud menerima kitab Zabur, tapi diceritakan dalam kitab Zabur yang ada sekarang ini, di kitab Zabur yang punya Yahudi, justru malah diceritakan Nabi Daud melakukan skandal seks dengan istri anak buahnya. Nah, cerita ini oleh Quran justru diluruskan ya. Maka sekali lagi tidak benar kalau Quran menjiplak daripada kitabnya Yahudi. Baik. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita semua dan juga menjadi penguat keimanan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.